Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang menyimak dialog. Materi ini kami tujukan kepada siswa dan siswi kelas 10 SMA. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih menyimak itu apa? Jadi, menyimak adalah proses mendengarkan lambang-lambang bunyi bahasa lisan atau ucapan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk menangkap isi, makna, dan tujuan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Bukan sekedar mendengar, menyimak ini adalah keterampilan bahasa reseptif yang melibatkan proses aktif untuk memahami informasi dan gagasan yang disampaikan. Seringkali digunakan dengan tujuan memperoleh informasi atau memecahkan masalah. Selanjutnya adalah pengertian dari dialog. Dialog sendiri adalah percakapan lisan atau tulisan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk bertukar pikiran, membangun pemahaman bersama, memajukan alur cerita, atau mengungkapkan karakter. Secara etimologis, kata dialog berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang berarti antara, dan legein yang berarti berbicara, sehingga secara harfiah berarti berbicara di antara beberapa orang. Selanjutnya adalah pengertian dari menyimak dialog. Menyimak dialog adalah kegiatan mendengarkan percakapan antara dua orang atau lebih dengan penuh perhatian, pemahaman, dan apresiasi untuk menangkap isi, makna, informasi, serta pesan yang disampaikan, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, memahami argumen, dan meresponnya secara tepat. Ini adalah proses aktif yang melampaui sekedar mendengar, melibatkan interpretasi dan reaksi terhadap lambang-lambang lisan atau ucapan. Selanjutnya adalah tujuan dari menyimak dialog. Yang pertama adalah memperoleh informasi. Tujuan yang paling mendasar adalah untuk mendapatkan fakta, data, atau petunjuk yang disampaikan dalam percakapan. Yang kedua ada memahami sudut pandang. Menyimak dengan seksama memungkinkan seseorang untuk memahami alasan, keyakinan, atau perspektif orang lain yang mungkin berbeda dari sudut pandangnya sendiri. Yang ketiga ada membangun hubungan empati. Dalam percakapan interpersonal, menyimak secara aktif menunjukkan rasa hormat dan rasa empati yang membantu memperkuat hubungan dan kepercayaan antar individu. Yang keempat ada mengevaluasi dan menganalisis. Penyimak dapat menggunakan informasi yang didengar untuk menilai kebenaran suatu pernyataan, mengevaluasi argumen, atau mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani. Yang kelima, menemukan solusi. Seringkali dialog bertujuan untuk mendiskusikan masalah dan mencari penyelesaian bersama, di mana kemampuan menyimak sangat penting untuk kolaborasi yang efektif. Yang keenam, sebagai hiburan. Menyimak dialog dalam bentuk drama, film, atau cerita juga bisa menjadi sumber hiburan dan apresiasi estetika. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang strategi menyimak yang dapat adik-adik lakukan saat menyimak dialog. Yang pertama, mengidentifikasi penutur. Saat adik-adik menyimak dialog, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali siapa yang sedang berbicara. Dengan tahu siapa penuturnya, adik-adik bisa lebih mudah memahami maksud dan posisi setiap orang dalam percakapan. Yang kedua, mengikuti alur percakapan. Dialog itu biasanya bergerak dari satu bagian ke bagian lain. Jadi, adik-adik harus mengikuti jalannya percakapan supaya tidak salah tangkap atau tertinggal informasi. Yang ketiga, menangkap informasi penting. Dalam percakapan, tidak semua kalimat itu penting. Adik-adik perlu fokus pada inti pembicaraan, apa masalahnya, apa yang dibahas, dan apa solusi atau kesimpulannya. Yang keempat, memahami nada dan sikap penutur. Nada suara orang bisa menunjukkan apakah ia sedang marah, bercanda, serius, atau ragu. Dengan memperhatikan nada, adik-adik dapat memahami maksud yang tidak selalu tampak dari kata-katanya saja. Yang kelima, menganalisis maksud setiap respon. Setiap jawaban atau tanggapan dalam dialog pasti memiliki tujuan, menyetujui, menolak, menegaskan, atau menjelaskan. Adik-adik perlu menganalisis hal itu agar bisa memahami makna sesungguhnya dari dialog tersebut.
Yang keenam, mengikuti pergeseran topik. Dialog sering berubah topik secara perlahan. Adik-adik harus peka terhadap perubahan itu supaya tetap tahu apa yang sedang dibicarakan dan tidak kebingungan. Materi berikutnya, kakak akan menjelaskan sedikit tantangan yang biasanya kita hadapi saat menyimak dialog. Walaupun kelihatannya sederhana, tinggal mendengarkan orang berbicara, sebenarnya memahami dialog itu memiliki beberapa kesulitan. Nah, supaya adik-adik lebih siap, coba perhatikan beberapa tantangan berikut. Pertama, tumpang tindih bicara atau overlapping speech. Dalam percakapan, kadang dua orang berbicara hampir bersamaan. Kondisi seperti ini bikin kita sulit fokus karena informasi datang dari dua arah sekaligus. Jadi, adik-adik harus benar-benar jeli memilih mana yang perlu disimak terlebih dahulu. Yang kedua, pergantian peran yang sangat cepat. Dialog itu dinamis, giliran bicara bisa berganti dengan sangat cepat. Dan kalau kita terlambat menangkapnya, kita bisa kehilangan bagian penting. Karena itu, adik-adik perlu tetap fokus pada siapa yang berbicara dan apa yang sedang dibahas. Yang ketiga, topik tiba-tiba berubah. Tidak semua percakapan berjalan mulus dari awal sampai akhir. Ada kalanya penutur tiba-tiba membahas hal lain tanpa memberi tanda. Hal seperti ini bisa membuat kita bingung kalau tidak memperhatikan bahan yang disimak dengan baik. Yang keempat, ragam bahasa yang berbeda-beda. Dalam dialog, penutur bisa menggunakan bahasa gaul, dialek daerah, atau bahkan campuran bahasa. Varian ini kadang membuat kita sulit memahami maksud sebenarnya, terutama jika tidak terbiasa dengan gaya bahasanya. Yang kelima, informasi tidak selalu lengkap. Di dunia nyata, orang jarang berbicara dengan kalimat yang panjang dan jelas seperti di buku. Kadang mereka mengucapkan potongan informasi atau menyampaikan sesuatu secara singkat. Pendengar harus pintar-pintar menafsirkan dan melengkapi informasi dari bahan yang disimak tersebut. Yang terakhir ada adanya unsur pragmatik. Dalam dialog, makna tidak selalu muncul dari kata-kata saja. Ada nada suara, ekspresi, dan hubungan antara penutur yang ikut menentukan makna sebenarnya. Jadi, adik-adik harus memperhatikan hal-hal Menyimak dialog menjadi keterampilan penting untuk membantu adik-adik memahami percakapan secara efektif. Melalui kegiatan ini, adik-adik tidak hanya belajar menangkap informasi, tetapi juga meningkatkan kecakapan berbahasa. Berikut merupakan beberapa manfaat menyimak dialog. Yang pertama, meningkatkan pemahaman lisan. Menyimak dialog membantu adik-adik memahami informasi yang disampaikan secara verbal, termasuk intonasi, penekanan, dan makna tersirat. Yang kedua, melatih kemampuan menangkap ide pokok. Melalui dialog, adik-adik belajar mengidentifikasi gagasan utama serta informasi penting dalam percakapan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Kemampuan menyimak yang baik mendukung komunikasi dua arah yang efektif, sehingga adik-adik dapat merespon dengan tepat dan menjaga alur percakapan. Yang keempat, meningkatkan kosakata dan penguasaan struktur bahasa. Dialog memperkenalkan beragam kosakata dan pola kalimat, sehingga adik-adik dapat memperkaya bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kelima, memperluas wawasan kosakata percakapan. Dengan sering menyimak dialog, adik-adik terbiasa dengan istilah, ungkapan, dan gaya bahasa yang umum digunakan dalam komunikasi secara lisan. Nah, setelah adik-adik menyimak penjelasan dari kakak-kakak sebelumnya, di sini kakak mau memberikan contoh video dialog. Selamat menyaksikan adik-adik. Di sudut kampung yang sederhana, setiap pagi selalu terdengar suara roda gerobak tua yang berderit pelan. Itulah Sarto, seorang pemulung yang hidup sebatang kara. Walaupun hidupnya sulit, dia selalu tersenyum dan tak pernah mengeluh. Hari baru, semangat baru. Siapa tahu hari ini dapat besi tua banyak. Bisa makan nasi sama tempe.
Buat apa kamu pagi-pagi udah ngais-ngais sampah? Tuh, bau banget. Kampung ini makin jorok aja gara-gara kamu. Saya cuma nyari rejeki, Bang. Nggak ganggu siapa-siapa kok. Sampah kau bilang rejeki? Nih, ambil sekalian bawa biar lengkap. Ya Tuhan, apa salahku, Bang? Saya cuma nyari rejeki halal. Nggak minta lebih. Kaleng-kaleng ini memang kelihatannya sampah. Tapi buatku, ini harapan buat bisa makan hari ini. Pak Tua, kaleng-kaleng dan gerobakmu hanyalah rongsokan busuk. Kau bilang buat makan. Cuma gara-gara sampah aja kamu bela-belain pagi-pagi. Hidupmu itu sudah kayak gerobak, tahu? Reot, kotor, nggak ada harapan. Kamu telah hina aku. Kau tendang gerobakku juga. Aku ikhlas. Aku cuma orang kecil yang masih pingin hidup dengan cara jujur. Begini juga kau ngaku jujur. Aku udah capek lihat muka-muka nyusahin kayak kamu. Ambil tuh rongsokanmu. Ini bukan tempat buat gelandangan macam kamu. Sekarang, cepetan kau pergi dari kampung ini. Atau ku tendang kamu. Jangan tendang saya, Bang. Ampun, Bang. Tolong, jangan sakiti orang kecil seperti saya. Biarkan saya hidup tenang, menghabiskan sisa umur saya yang sudah tua ini. Loh, Man? Kenapa kamu nendangin orang kerja kayak gitu? Dia cuma nyari makan, bukan nyari ribut. Kasian tuh orang, Man. Dari pagi udah keliling, belum tentu dapat 1.000. Malah kamu hancurin gerobaknya. Jangan ikut campur tukang bakso. Gara-gara dia tuh, sampah-sampah jadi berserakan. Bikin jorok tempat mangkalku. Jorok apanya, Man? Dia cuma ngambil kaleng dan plastik bekas. Kamu tuh keterlaluan. Mau nendang segala. Kamu berani ngelawan aku? Mau jualanmu tak balik juga? Silahkan saja, Man. Tapi ingat, orang yang nindas yang lemah nggak bakalan tenang hidupnya. Banyak omong kamu. Urusin aja bakso kamu itu. Jangan sok jadi pahlawan. Lebih baik sok jadi pahlawan daripada jadi preman nggak punya hati. Langkah Pak Sarto kini lesu menyusuri jalanan sepi. Suara roda gerobak yang berderit seolah ikut menangis bersamanya. Angin sore yang berhembus pelan membawa rasa dingin yang menembus pakaian lusuhnya. Matanya sayu menatap tanah, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Di hatinya ada luka yang dalam, bukan karena lelah mencari rejeki, tetapi karena dihina dan diusir seperti tak punya harga diri. Apa salahku? Aku cuma cari makan, bukan minta belas kasihan. Andai mereka tahu, jadi pemulung itu bukan pilihan, tapi nasib yang harus kujalani. Loh, itu bapak kok jalannya kayak kehabisan baterai ya? Gerobaknya juga kayak mau pensiun. Aduh, kasihan amat. Sore-sore begini masih keliling nyari rongsokan. Ini bapak malah belum dapat istirahat. Aku aja yang udah mati masih bisa rebahan di kuburan. Aku harus bantu dia. Atau paling tidak, aku bisa jagain dia. Siapa tahu jatuh pingsan. Ya Tuhan, betapa sederhananya hidup si pemulung ini.
Walaupun Ocong sudah mati dan tinggal di kuburan, tapi Ocong gak tega. Sebagai manusia, pemulung ini tak harus hidup menderita begini. Ocong diam-diam akan memberikan sesuatu pada pemulung itu, agar dia tenang menyambung sisa-sisa hidupnya. Hah? Bungkusan apa ini? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Wow, barang-barang kuno yang begitu banyak. Aku tahu, ini barang-barang yang sangat mahal. Wah, koin-koin kuno, guci dan perhiasan yang terkubur di makam kuno. Wah, ada bambu unik pula yang dipercaya membawa rezeki. Siapapun kamu, terima kasih, terima kasih. Mungkin ini pemberian malaikat yang lewat dalam wujud lain. Setelah menonton video dialog tersebut, adik-adik mendapatkan penugasan ini. Penugasannya yaitu menganalisis video dialog. Penugasannya sebagai berikut. Yang pertama, mencatat hal-hal penting dalam video dialog. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama yaitu tonton kembali video sambil mencatat poin-poin utama. Yang kedua, catat informasi penting. Yang ketiga, gunakan bentuk kata kunci atau poin-poin singkat, bukan kalimat panjang. Untuk poin yang kedua, yaitu menyatakan informasi tersirat dalam dialog. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, perhatikan makna di balik ucapan narasumber. Yang kedua, analisis nada bicara, serius, santai, kritis, pilihan kata, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Untuk yang poin ketiga, tentukan pesan yang tidak diucapkan secara langsung, misalnya sikap narasumber, kritik, atau sindiran, perasaan, atau tujuan tersembunyi. Untuk yang poin ketiga, yaitu menyimpulkan isi dialog. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, gabungkan informasi penting dan informasi tersirat. Yang kedua, rumuskan isi inti dialog dalam satu paragraf singkat atau 2-3 kalimat utama. 3. Gunakan bahasa sendiri tanpa menyalin ucapan narasumber. Untuk poin yang keempat, yaitu mengomentari isi dialog dari narasumber. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu berikan pendapat pribadi terhadap isi dialog. Yang kedua, komentar dapat berupa persetujuan atau ketidaksetujuan, penilaian terhadap penyampaian narasumber, relevansi dialog dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sertakan alasan logis dan sopan. Nah, itu dia jadi. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang telah dibahas oleh kelompok kami. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.